Rumor transfer Persib berembus dari sosok Liga 2, eksodus pemain bayangi bursa musim depan. Liga 1 2024/2025 masih bergulir panjang, namun bocoran transfer Persib Bandung sudah mulai ramai mengemuka. Ada satu pemain yang sudah memberi kode keras untuk merapat ke Persib Bandung. Pemain tersebut adalah bintang Liga 2 milik PSIM Yogyakarta, Raphinha. Raphinha memberi kode keras lantaran kepergok follow akun Instagram Persib Bandung. Memang sepintas tak ada yang aneh dengan aksi Raphinha tersebut. Jika ditelisik lebih lanjut, aksi Raphinha itu seolah adalah sebuah kode bahwa penyerang asal Brasil itu berminat memperkuat Persib Bandung. Apalagi, sebelumnya, Raphinha belum pernah membela Persib Bandung. Namun demikian belum diketahui apakah Raphinha memang benar tertarik gabung Persib Bandung setelah kepergok mengikuti media sosial milik Pangeran Biru. Karena ia juga kepergok mengikuti Instagram milik PSM Makassar. Selain itu, Raphinha mengatakan bahwa prioritasnya adalah bertahan di PSIM Yogyakarta pada musim 2025/2026. Sementara itu, Persib Bandung juga dibayang eksodus di akhir musim 2024/2025. Hal ini karena ada beberapa pemain Persib Bandung yang kontraknya akan habis dalam waktu dekat. Dilansir dari laman Transfermarkt ada 8 pemain yang kontraknya segera expired di Persib Bandung. Dari ke-8 pemain tersebut, Mailson 5 dapat dipastikan bakal didepak Persib Bandung. Sementara itu, beberapa pemain lain seperti Nick Kuiper, Rahmat Irianto, Beckham Putra, Edo Febriansyah hingga Rian Kurnia diprediksi akan diamankan Persib Bandung. Mengingat, mereka cukup berkontribusi positif buat Persib Bandung. Akan tetapi Persib Bandung harus waspada lantaran ada tim-tim lain yang berpotensi melakukan manuver dengan memberi rayuan maut untuk Nick Kuiper dan beberapa pemain lain. Selain ke-8 pemain itu, masih ada 2 nama yang berpotensi out dari Persib Bandung karena kontraknya akan berakhir. 2 nama pemain tersebut adalah Gustavo Franca dan Matteo Kocijan. Gustavo Franca dan Matteo Kocijan adalah rekrutan Persib Bandung di awal musim 2024/2025. Keduanya menjadi andalan Bojan Hodak dan kerap memberi kontribusi positif untuk Maung Bandung. Namun, keduanya hanya dikontrak Persib Bandung di musim 2024/2025 saja. Jika masuk skema Persib Bandung untuk musim depan, keduanya berpotensi bertahan. Namun bila tidak, Gustavo Franca dan Matteo Kocijan akan dilepas Persib Bandung. Dikalahkan Persebaya jadi peringatan waspada buat Persib. Persib Bandung kalah telak 1-4 dari Persebaya Surabaya. Bagi Maung Bandung ini merupakan peringatan waspada dalam perburuan gelar juara. Bertandang ke Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Sabtu, tanggal 1 Maret tahun 2025, Persib sebenarnya memberikan perlawanan di babak pertama. Namun, Persebaya memberondong 4 gol di interval kedua dalam laga pekan ke-25 Liga 1 2024/2025. Gol-gol Persebaya dicetak Mark Klok, 61, own goal, Rizky Dwi, 79, Bruno Moreira, 82, dan Francisco Rivera, 90+2, 1 gol Persib dicetak oleh Rian Kurnia, 89. Kalah 1-4, pasti semua orang bilang Persib jelek, pemain jelek, semua tidak bagus,
Semua pemain di locker room marah, sedih. Tapi ini sepak bola, kami harus bangkit lagi di laga yang selanjutnya. Kami harus perbaiki dan harus move on, kata Klopp, dikutip dari laman Persib. Saat ini Persib masih belum tergeser dari posisi puncak. Tim asuhan Bojan Hodak mengumpulkan 51 poin atau unggul 6 angka dari Dewa United di tempat kedua dengan 46 poin. Meski begitu, selisih poin yang kian menipis menjadi peringatan bahaya buat Persib. Jika tersandung lagi, bukan tidak mungkin Dewa United akan mengambil kesempatan. Tetap support dan tetap kompak. Masih ada 9 game. Ini menjadi wake up call buat kami. Buat semua, kami harus bangkit, ucap Klopp. Selanjutnya, Persib akan menjalani laga kandang melawan Persik Kediri. Laga pekan ke-26 Liga 1 akan dilaksanakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu, tanggal 5 Maret tahun 2025. Reaksi Bojan Hodak usai selisih poin Persib Bandung dengan Dewa United menipis. Bojan Hodak bereaksi atas kondisi timnya, Persib Bandung, yang kini selisih poinnya menipis dengan Dewa United, yang mengekor di posisi kedua. Persib sendiri diketahui masih bertengger di puncak klasemen sementara Liga 1 2024/2025. Bojan Hodak langsung meminta bobotoh sebutan supporter Persib Bandung memberi dukungan penuh kepada timnya. Diharapkan, Persib bisa mendulang hasil manis di 9 laga tersisa. Ya, Persib Bandung baru saja mendapat kekalahan atas Persebaya. Hal ini membuat selisih poin dengan posisi kedua menipis. Persib memang masih nyaman bertakhta di posisi puncak klasemen sementara Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 dengan torehan 51 poin dari 25 laga. Jumlah poin ini berselisih 5 poin saja dari posisi kedua yang diisi oleh Dewa United. Kebetulan, Dewa United di pekan 25 meraih kemenangan atas tuan rumah Persik Kediri dengan skor 1-2. Sedangkan di posisi ketiga, ada Persebaya dengan torehan 44 poin, berselisih 7 poin dari Maung Bandung. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyatakan, timnya memang perlu mengevaluasi total 3 pertandingan terakhir yang baru meraih 2 poin saja. Beruntung, timnya masih berada di puncak klasemen sementara dengan selisih 5 poin. Meskipun kita kehilangan poin di 2, kita masih di atas berselisih 5 poin, kata Bojan Hodak usai pertandingan. Namun, Kapten Persib, Mark Klopp, mengingatkan rekan-rekannya untuk tetap waspada dan terus berbenah, sebab ada 9 pertandingan terakhir yang harus dijalani, dan memperbaiki kesalahan di pertandingan melawan Persebaya. Semua pemain juga pernah melakukan kesalahan. Apapun ini sepak bola, kita harus bounce back, selanjutnya kita harus perbaiki dan kita harus move on, ungkap Mark Klopp. Klopp juga meminta dukungan bobotoh pasca kekalahan melawan Persebaya, dan bertekad bangkit memperbaiki kesalahan yang ada. Apalagi di 9 laga terakhir masih menghadapi Bali United dan Borneo FC. Tetap di belakang kita, tetap support kita, tetap kompak. Masih ada gap poin seperti yang dibilang Coach Bojan. Kita punya gap 5 poinnya dari mereka. Tapi kita harus bangkit buat semua. Kita harus bangkit buat semua, bekerja keras lagi, dan semoga bobotoh di belakang kita terus di 9 pertandingan final, tukasnya. Umuh Muhtar terkaget-kaget Persib digulung Persebaya. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, PBB, Umuh Muhtar, tidak menduga David da Silva DKK, kalah telak 1-4 dari Persebaya Surabaya pada pekan ke-25 BRI Liga 1 2024/2025, Sabtu, tanggal 1 Maret tahun 2025, malam WIB. Kekalahan dengan skor mencolok di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya menjadi hasil minor perdana tim Maung Bandung dalam melakoni tandang di BRI Liga 1 musim ini. Ini di luar dugaan, saya tadinya percaya diri, ya paling tidak hasilnya draw. Kalaupun kalah, tidak seperti ini di luar dugaan, soal di mana salahnya, saya tidak akan menyalahkan siapapun, tegas Umuh Muhtar. Walau demikian,
Pendiri PT PBB tersebut menegaskan tetap memberikan motivasi dan menenangkan para pemain Persib Bandung setelah mengalami kekalahan telak pada musim ini. Jangan ada yang saling menyalahkan, kami tetap di tim dalam keadaan kondusif, dan saya mohon maaf kepada para bobotoh atas kekalahan ini. Ini di luar dugaan ya, tegas Ungu. Sementara itu, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, pasang badan terkait kekalahan timnya dari Persebaya Surabaya. Bojan menegaskan kekalahan pasukannya kali ini murni kesalahan dirinya sebagai pelatih. Pada dasarnya ini kesalahan saya, jangan salahkan pemain, salahkan saya saja, kata pelatih asal Kroasia tersebut. Diakui Bojan Hodak, memasang kiper muda, Seva Sanggasi, memang sebuah risiko dalam duel big match kontra Persebaya Surabaya. Namun di sisi lain, mental Seva harus dinaikkan dan harus mendapatkan dukungan penuh. Terkadang memang harus mengambil risiko, itulah alasan saya melakukannya, tutur pelatih Persib berusia 53 tahun tersebut. Meski menelan kekalahan dari Persebaya Surabaya, Persib Bandung masih berada di puncak klasemen sementara BRI Liga 1 dengan nilai 51. Namun, mereka kini hanya unggul 5 poin atas Dewa United di urutan kedua. Sekarang selisihnya berkurang, tidak lagi 8 poin, sekarang menjadi 5 poin. Tapi tetap lebih baik karena kami masih memiliki keunggulan 5 poin dibanding mereka, tambah Bojan sambil mengakhiri. Siap hadapi Persik Kediri di Stadion GBLA, Persib Bandung yakinkan bobotoh akan main habis-habisan. Usai melalui 3 laga tanpa kemenangan, Persib menegaskan tekadnya untuk kembali berjaya saat menjamu Persik Kediri pada pekan ke-26 Liga 1 musim 2024/2025. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Rabu, tanggal 5 Maret tahun 2025, dengan kick-off pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Momen ini menjadi peluang penting bagi Persib untuk memulihkan tren positif, terutama setelah kekalahan menyakitkan dari Persebaya Surabaya dengan skor 1-4 di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu, tanggal 1 Maret tahun 2025. Sebelum kekalahan tersebut, Persib hanya mampu bermain imbang 2-2 dalam laga panas melawan Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabaga pada tanggal 16 Februari tahun 2025. Kemudian, Persib kembali gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Madura United di kandang sendiri pada tanggal 22 Februari tahun 2025. Hasil-hasil ini membuat posisi Persib di puncak klasemen sementara Liga 1 menjadi terancam, dengan jarak keunggulan 9 poin dari para pesaing kini menyusut menjadi 5 poin saja. Dewa United yang berada di posisi kedua menjadi ancaman nyata setelah mencatat hasil lebih konsisten. Dalam upaya memperbaiki performa, seluruh anggota tim Persib dituntut untuk tampil lebih maksimal di lapangan. Sementara itu, di tribun, dukungan dari bobotoh menjadi salah satu motivasi utama. Ribuan pendukung setia Persib dipastikan akan kembali memenuhi GBLA, seperti yang mereka lakukan pada laga kandang melawan Madura United. Terima kasih atas dukungan hebat bobotoh dalam pertandingan kandang terakhir. Meski kita gagal menang, mereka tetap memberikan support positif. Kita berharap dukungan hebat itu terulang di laga melawan Persik dan kali ini kita berharap bisa menang, ujar Sporting Direktor PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan, dilansir persib.co.id, Senin, tanggal 3 Maret tahun 2025. Aditya juga memastikan bahwa seluruh elemen tim, dari pemain hingga staf pelatih, telah melakukan evaluasi menyeluruh demi memperbaiki performa. Ia percaya bahwa para pemain akan memberikan yang terbaik di pertandingan penting ini. Pelatih pasti sudah melakukan evaluasi atas hasil kurang mengesankan di pertandingan terakhir. Saya pastikan, semua pemain akan bertarung habis-habisan untuk memenangkan pertandingan ini, tambahnya. Dengan semangat kebangkitan yang digaungkan oleh tim dan dukungan penuh dari bobotoh, Persib berharap bisa kembali mencatatkan kemenangan di GBLA.
Pertandingan melawan Persik Kediri ini tak hanya soal merebut 3 poin, tetapi juga membuktikan bahwa Persib tetap layak menjadi kandidat juara Liga 1 musim ini. Beckham putra Komebak, Persib juga move on dari kekalahan telak. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memastikan Beckham putra Nugraha sudah bisa bermain dalam pertandingan melawan Persik Kediri pekan ke-26 BRI Liga 1 2024/2025. Pertandingan itu sesuai rencana dimainkan di Stadion GBLA, Kota Bandung, Rabu, tanggal 5 Maret tahun 2025, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Beckham putra Nugraha absen dalam 2 laga lantaran terkena hukuman dari Komdis PSSI plus denda Rp75 juta gara-gara aksi selebrasinya dalam pertandingan menghadapi Persija Jakarta yang berakhir imbang di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, tanggal 16 Februari tahun 2025. Beckham pasti akan bermain, hanya Agung yang tidak akan bermain karena dia pemain pinjaman dari Persik Kediri. Yang lainnya sudah sangat siap, kata Bojan Hodak di Stadion GBLA, Kota Bandung. Bojan mengungkapkan bahwa kekalahan besar dari Persebaya Surabaya, 1-4, pekan lalu sudah coba dilupakan, dan kini pemain Persib Bandung lebih fokus untuk menghadapi Persik Kediri. Persiapan kami sudah bagus. Pertandingan melawan Persik hanya dalam waktu 4 hari, jadi kami bisa segera melupakan pertandingan melawan Persebaya, dan sekarang fokus ke Persik, ungkap Bojan. Menurut Bojan, Persik Kediri merupakan tim yang berbahaya, sehingga skuad Maung Bandung harus bisa lebih fokus dalam pertandingan. Hal baiknya di latihan kami kali ini adalah semua pemain terlihat lebih tajam, kata Bojan. Semua ingin membuktikan bahwa kekalahan di Surabaya hanya 1 hari yang buruk, dan saya berharap kami bisa menjalani pertandingan ke depan yang baik, lanjut pelatih Persib asal Kroasia ini. Terkait kondisi pemain setelah Adam Alis mengalami benturan saat melawan Persebaya, Bojan Hodak juga memberikan informasi terkini. Adam kemungkinan sudah bisa kembali latihan lagi seperti biasa karena tidak mengalami cedera serius. Dia hanya terkena benturan saja, ungkap pelatih berusia 53 tahun ini. Saat ini Persib masih menempati puncak klasemen sementara BRI Liga 1 musim ini dengan poin 51 setelah melewati 25 pertandingan. Sementara Persik Kediri di posisi 11 dengan poin 34 dalam 25 laga. Kevin Mendoza optimistis Persib bisa kembali ke jalur juara Liga 1. Persib Bandung kini hanya punya jarak 5 poin dari pesaing terdekat, Dewa United. Kekalahan dari Persebaya akhir pekan kemarin membuat Pangeran Biru gagal menjaga selisih. Meski demikian, kiper Persib Kevin Ray Mendoza menilai bahwa kekalahan kemarin adalah ketidakberuntungan tim. Kevin tetap optimistis bahwa Persib akan kembali ke jalur yang baik, yang selama ini mampu menang dalam banyak laga. Kami masih dalam posisi yang baik, tidak perlu stres atau khawatir karena kami masih di peringkat pertama. Kami hanya perlu menang di pertandingan berikutnya, dan semuanya akan kembali baik-baik saja, kata Kevin usai latihan semalam, Senin, tanggal 3 Maret tahun 2025. Dia menyebut bahwa adanya tekanan dari tim lawan termasuk Dewa United maupun Persebaya yang berada di peringkat 2 dan 3, justru bisa menjadi hal baik untuk Persib, sebab para pemain bakal lebih konsentrasi agar bisa mendapatkan hasil positif dari 9 laga tersisa. Tentu saja mereka semakin menekan kami. Tapi jika sebelum musim dimulai ada yang mengatakan bahwa dengan 9 pertandingan tersisa kami masih unggul 5 poin dari peringkat kedua, saya pasti akan menerimanya, ungkapnya. Dia menyebut bahwa adanya tekanan dari tim lawan termasuk Dewa United maupun Persebaya yang berada di peringkat 2 dan 3, justru bisa menjadi hal baik untuk Persib, sebab para pemain bakal lebih konsentrasi agar bisa mendapatkan hasil positif dari 9 laga tersisa. Tentu saja mereka semakin menekan kami. Tapi jika sebelum musim dimulai ada yang mengatakan bahwa dengan 9 pertandingan tersisa kami masih unggul 5 poin dari peringkat kedua, saya pasti akan menerimanya, ungkapnya.
Pelatih Persib Bojan Hodak menyebut persiapan tim sudah baik, karena mereka ingin menang setelah laga menyedihkan di kandang Persebaya akhir pekan kemarin. Saat berlatih mereka tampak sangat bersemangat dan ini bagus untuk tim. Mereka juga tim yang berbahaya, kami harus kembali fokus. Hal baiknya, di latihan kali ini, adalah semua pemain terlihat tajam di latihan. Semua ingin membuktikan bahwa ini, kekalahan di Surabaya, hanya satu hari yang buruk, dan saya berharap kami bisa menjalani pertandingan yang baik, kata Bojan. Meski Persik sekarang berada di papan tengah, bukan berarti mereka tidak jelek. Merek punya beberapa pemain cepat di lini depan yang bisa menyusahkan pertahanan Persib. Persib siap tebus kekalahan, targetkan kemenangan atas Persik Kediri. Persib Bandung bertekad bangkit dari kekalahan telak 1-4 melawan Persebaya Surabaya, dan langsung mengalihkan fokus ke laga selanjutnya menghadapi Persik Kediri. Pertandingan pekan ke-26 BRI Liga 1 2024/25 ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Rabu, tanggal 5 Maret tahun 2025. Jadwal padat selama bulan Ramadan membuat Persib harus segera berbenah. Pelatih Bojan Hodak mulai menggelar sesi latihan malam sejak Senin, tanggal 3 Maret tahun 2025, untuk mempersiapkan tim memasuki hari ofisial training. Ia diprediksi akan menerapkan strategi yang berbeda. Pertandingan melawan Persik Kediri datang hanya dalam waktu 4 hari. Kami harus segera melupakan laga melawan Persebaya, dan sekarang fokus penuh ke Persik, ujar Hodak dikutip ligaindonesiabaru.com pada Selasa, tanggal 4 Maret tahun 2025. Hodak melihat ada semangat tinggi dalam timnya untuk menebus kekalahan di Surabaya. Para pemain menunjukkan performa tajam dalam latihan dan ingin membuktikan bahwa hasil buruk sebelumnya hanyalah insiden sesaat. Namun, ia tetap mengingatkan bahwa Persik Kediri bukan lawan yang bisa diremehkan. Musim lalu, Maung Bandung harus menelan kekalahan 0-2 dari Macan Putih di kandang sendiri. Mereka, tim yang berbahaya. Jadi kami harus tetap fokus. Hal positifnya, para pemain menunjukkan performa yang bagus di latihan. Semua ingin membuktikan bahwa kekalahan kemarin hanya hari yang buruk, jelas Hodak. Persib Bandung saat ini tengah dalam tren kurang memuaskan setelah gagal menang dalam 3 laga terakhir, ditahan imbang oleh Persija Jakarta dan Madura United, serta kalah dari Persebaya. Hodak berharap timnya bisa kembali meraih 3 poin dan menjaga peluang di papan atas klasemen. Saya ingin kami bisa tampil lebih baik dan meraih hasil positif dalam pertandingan kali ini, tutupnya. Bojan Hodak bicara jujur soal fisik pemain Persib Bandung yang berpuasa di bulan Ramadan 2025. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak bicara jujur soal fisik para pemain Maung Bandung yang berpuasa di bulan Ramadan 2025. Seperti diketahui, klub-klub Liga 1 2024/2025 termasuk Persib harus menyesuaikan diri bertanding dengan suasana bulan Ramadan tahun ini. Banyak pemain yang berpuasa seharian penuh. Mereka dituntut tetap tampil konsisten di lapangan sepanjang pertandingan. Namun, tak jarang dalam proses adaptasinya, sejumlah pemain Persib Bandung punya level fisik yang menurun. Hal itu diakui oleh Bojan Hodak berdasarkan laga melawan Persebaya Surabaya dalam pekan ke-25 Liga 1 musim ini pada Sabtu, tanggal 1 Maret tahun 2025 lalu. Salah satu pemain yang mengalami penurunan fisik adalah Kakang Rudianto. Bek berlabel Timnas Indonesia itu mengalami penurunan performa di babak kedua. Hal tersebut berujung kepada kesalahan yang ia lakukan membuat Persebaya membobol gawang Persib keempat kalinya. Maung Bandung pun akhirnya kalah telak 1-4 pada laga tersebut. Tentang Kakang, saya sebenarnya ingin menariknya keluar lebih awal. Saya rasa ini karena puasa. Dia mulai kehilangan energi di babak kedua. Jadi ini bukan soal kesalahan, kesalahan bisa terjadi. Apalagi dia sudah bermain cukup baik sepanjang pertandingan, kata Hodak, dikutip dari PT LIB. Bojan Hodak menyadari bahwa performa pemain di bulan Ramadan menurun. Terbukti secara ilmiah,
para pemain yang berpuasa tidak akan sama fisiknya seperti saat tidak berpuasa. Secara ilmiah sudah terbukti ketika seseorang berpuasa, performa fisiknya tidak akan sama seperti saat tidak berpuasa. Ini bukan pendapat saya. Ini fakta yang sudah dibuktikan oleh penelitian ilmiah, ujar Hodak. Di sisi lain, pelatih asal Kroasia itu tetap memuji performa Kakang yang cukup apik di babak pertama dengan mengunci penyerang sayap Persebaya, Bruno Moreira. Ia memprediksi penurunan performa pemain di babak kedua lazim terjadi ketika pemain melaksanakan ibadah berpuasa. Namun itulah kondisi dan tantangan yang harus dihadapi. Jujur saja, dia berhasil menjaga Bruno dengan baik. Bruno adalah salah satu winger kiri terbaik di liga. Jadi Kakang sudah melakukan tugasnya dengan baik. Jelas Hodak, kesalahan ini terjadi. Tetapi saya percaya itu lebih karena puasa. Mungkin dia kehilangan energi karena hari itu adalah hari pertama. Tandasnya.